Kira-kira ketika kita sendiri dengan kita menikah, banyakkan masalah ketika sendiri atau ketika menikah? Oke, sepakat. Iwan kok nggak ada yang ngomong, ini jomblo semua. Karena kata Iwan, cukup Ustaz, masalah saya itu paling besar adalah istri saya Ustaz. Ketika sudah menikah, lebih bahagia mana? Sudah menikah, belum punya anak. Sorry. Lebih banyak masalah mana? Sudah menikah, belum punya anak, dan sudah menikah, punya anak. Lebih banyak masalah yang mana? Punya anak. Sudah menikah, punya anak satu, dan sudah menikah, punya anak dua. Lebih banyak masalah yang mana? Sudah menikah, punya istri satu, dan sudah menikah, punya istri dua. Lebih berat yang mana? Kenapa ibu yang sewot? Artinya, hidup ini kalau cara pandang kita negatif, maka akan memandang semua yang bertambah dalam diri kita itu masalah. Nambah handphone masalah, nambah harta masalah, nambah tanggung jawab masalah, nambah istri masalah, nambah anak masalah, nambah tanggung jawab masalah. Padahal bukan masalah apa? Ibadah. Maka nambah anak ibadah. Kok dikasih sarana sama Allah? Kok dikasih rizki sama Allah? Ditahan pakai KB. Padahal anak rizki, padahal anak sarana ibadah. Allah mau kasih sarana ibadah. Kata ibu, jangan ya Allah. Kok aneh? Maka ketika dipahami visi misalkan yang sederhananya pernikahan adalah sarana ibadah, maka apapun yang dikerjakan suami dengan istri harus bernilai ibadah. Balik kepada komunikasi. Kenapa permasalahan komunikasi yang paling besarnya adalah di bagaimana? Bukan hanya tentang bagaimana berbicara, how to communicate, bagaimana dia berbicara, tapi bagaimana dia mendengar, how to listen. Bagaimana cara? Oh, ini yang PR banget. Pertanyaan kamu nih, lebih berat berbicara atau lebih berat mendengar? Lebih seneng curhat atau dicurhatin? Wanita itu senangnya curhat, laki-laki senangnya dicurhatin. Yang hebatnya seorang suami lebih senang ngedengar curhatan yang bukan istrinya. Jadi haus. Dan saya pun begitu. Terus terang banyak teh ini. Dan itulah cara kita untuk menemukan pola. Oh, ada yang gak beres dari komunikasi keluarga saya. Salah satunya apa? Kegagalan seorang. Ini note quotes yang pertama. Seandainya istri salah, berarti suami yang bermasalah. Gitu ya, sepakati dulu. Seandainya istri salah, suami yang bermasalah. Begitu ya. Sepakati itu dulu. Maksudnya gimana, Kang? Karena istri itu dijaga, diawasi, diberikan pengajaran oleh suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung, penjaga keamanan, kenyamanan bagi seorang wanita. Maka ketika istri marah akan sesuatu, biasanya rata-rata kesalahan suami. Kalau benar, kenapa suami takut handphonenya dicek sama istri? Dan pertanyaannya, kalau ibu benar-benar cinta sama suami dan percaya kepada suami, kenapa harus ngecek handphone suami? Buat apa pernikahan kalau sudah tidak lagi saling percaya? Kok bisa-bisanya gak percaya? Tapi Ustaz, saya bukan gak percaya. Saya khawatir suami saya bermaksiat. Mantap. Maka saya menjaga suami dengan ngecek handphonenya. Khawatir. Sebenarnya bukan karena saya tidak percaya Ustaz. Saya takut suami saya bermaksiat kepada Allah. Lamun alasan itu mantap, tapi dah sigana mantap. Jadi emang nggak percaya. Nah, mohon maaf. Nah, kita nggak bisa menyalahkan istri. Kenapa istri sampai-sampainya tidak percaya sama suami? Mohon maaf, karena ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh suami. Jadi istri traumatis. Nah, pertanyaannya, lah kok bisa orang pacaran disakitin sama berkapa kali laki-laki masih aja percaya, pacaran lagi. Maka disebutnya cinta
maka pelakunya disebut Nah, itu. Oke. Maka kesalahan yang pertama adalah bukan tentang bagaimana berbicara, bagaimana didengar, tapi kemampuan bagaimana mendengar. How to listen. Ini berat. Kanggoni buat ngomong berat. Saya harus menyampaikan tentang komunikasi suami istri, seolah-olah berarti saya menempatkan posisi seorang yang sebagai ahli dalam berkomunikasi suami istri. Yang padahal kira-kira Kanggoni sama Teri ini ada nggak masalah kira-kira? Ada. Jangan sampai Bunda bilang ini, mana ya rumah tangga Kanggoni sama Teri ini nggak ada marah-marah. Tetap Bunda ada. Masalah itu dalam rumah tangga mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Baik ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan ketidakpercayaan, ada yang diuji dengan ketidaksetiaan, ada yang diuji dengan perselingkuhan, ada yang diuji dengan macam-macam. Tapi intinya bagaimana cara mempertahankan keluarga. Itu dulu aja. Laki-laki jangan mudah mengucap kata cerai. Hati-hati. Istri mau ngomong 100 kali, ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, nggak akan jadi cerai. Tapi kalau suami ngomong, bisa jadi cerai. 3 kali, Pak. Maka suami yang harus lebih sabar menghadapi istri. Maka lihat kata Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah Muhammad SAW, wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dia dipaksa lurus, dia akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Maka nasihatilah dia. Maka yang lebih sabar dalam rumah tangga, suami atau istri? Dua-duanya. Jangan sampai Bunda pulang ke rumah marah sama suami, kamu yang harus lebih sabar. Nah bisa, ya harus dua-duanya sabar. Nah oke. Maka yang jadi permasalahan bukan tentang bagaimana berbicara, tapi bagaimana cara kita mendengar. Nah ini yang jadi kemudian, ini skill Bunda. Skill. Nggak semua orang enak dicurhatin, benar nggak? Semua orang yang dicurhatin. Kadang ada permasalahan kayak gini Bunda. Ada istri curhat sama istri yang lain. Maksudnya bukan poligami. Seorang istri curhat dengan temannya yang lain. Ketika istrinya curhat, salaki abdi teh, kieu. Berharap mendapatkan solusi, berharap mendapatkan ketenangan, berharap mendapatkan jawaban. Yang dilakukan oleh temannya, mau salaki abdi Pak.